Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Oke, kemarin kan aku udah membahas mengenai COVID-19 yang terjadi pada kehamilan, yaitu apakah ibu hamil lebih berisiko untuk terkena COVID-19. Nah, sekarang aku akan membahas kelanjutannya. Apa itu? Tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu and like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya supaya kalian dapat notification dari video terbaru aku. Nah, kemarin kan aku udah ngebahas tentang apakah ibu hamil lebih berisiko untuk terkena COVID-19, terus gejalanya apa aja, dan gimana cara pencegahannya. Boleh lihat di video yang ini. Nah, sekarang aku akan membahasnya lagi mengenai apakah ibu yang positif COVID-19 bisa menularkan ke janinnya, ke bayi dalam kandungannya. Apakah bisa keguguran? Yang kedua, apakah ibu hamil yang positif COVID haruskah lahiran secara sesar? Apa yang nggak bisa normal? Nah, yang ketiga, apakah ibu yang positif COVID-19 kalau lagi menyusui nih, itu apakah bisa menularkan ke bayinya lewat ASI-nya? So, tonton jawabannya sampai selesai ya, jangan skip. Oke, pembahasan yang pertama adalah apakah ibu hamil yang positif COVID-19 ini akan menularkan ke janinnya. Kalau kita lihat di websitenya WHO, ini sebenarnya WHO masih minim bukti mengenai hal ini, karena memang balik lagi bahwa kasus infeksi virus ini pada ibu hamil masih sedikit. Nah, juga virus ini tergolong masih baru. WHO menyatakan bahwa pada pemeriksaan virus ini tidak ditemukan pada air ketuban. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa tidak ada kasus atau infeksi langsung dari ibu ke janin. Nah, gimana kalau bayinya udah dilahirkan? Apakah berisiko bisa tertular? Di situ juga disebutkan bahwa bayi yang sudah dilahirkan kemudian dicek ternyata hasilnya negatif, bayi itu tidak tertular. Itu semakin membuktikan bahwa ibu yang positif COVID-19 tidak menularkan langsung ke bayinya. Ini mungkin akan berbeda ya, misal dilahirkan bayinya, terus si ibu yang positif COVID-19 ini merawat atau menyusui langsung dengan kontak langsung. Karena kan balik lagi, virus ini ditularkan melalui droplet ya, cairan dari hidung atau mulut saat kita berbicara seperti ini, terus batuk, terus bersin. Adanya kemungkinan bayi yang sudah dilahirkan ini akan terinfeksi langsung setelah dilahirkan. Makanya dari sini mungkin nanti akan ada perlakuan khusus bagi ibu yang positif COVID-19 yang habis melahirkan bayinya. Mungkin akan dilakukan perawatan terpisah dari ibunya. Ibunya diisolasi karena bagaimanapun juga akan berisiko untuk ditularkan dari ibu ke bayi lewat kontak langsung. Tapi saat masih mengandung ini belum ada bukti, karena kan pada pemeriksaan ketuban ya nggak ketemu adanya virus ini. Nah, apakah ibu hamil yang positif COVID-19 ini bisa menyebabkan keguguran? Pada ibu hamil yang positif COVID-19 belum ditemukan adanya kejadian keguguran. Tapi beberapa data ditemukan adanya peningkatan kasus persalinan prematur pada ibu yang positif COVID-19. Belum tahu pasti prematurnya ini karena si virus coronanya atau keputusan dari dokternya yang melihat kondisi si ibunya ini yang kurang baik. Jadi seandainya kondisi ibunya kurang baik, kita tahu kan biasanya penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini adalah gangguan saluran pernapasan, yang dalam arti ini sangat berbahaya buat ibu hamil. Jadi ini mungkin aja keputusan si dokternya untuk dilakukan persalinan lebih awal atau prematur untuk menyelamatkan si janin. Tapi belum tahu pasti apakah si virus corona ini yang menyebabkan prematuritas pada kehamilan. Apakah ibu hamil yang positif COVID-19 haruskah lahiran secara sesar? Ibu tetap bisa melahirkan normal kalau memang bisa normal. Sesar tetap dilakukan bila ada penyulit yang tidak bisa untuk
melahirkan secara normal. Jadi tidak ada patokan khusus ibu yang positif COVID-19 harus melahirkan secara sesar. Tetap bisa normal, cuman ya balik lagi untuk keselamatan si penolong, baik itu bidan atau dokter dan juga ibunya, pasti nanti akan ada proteksi. Mungkin nanti bidan atau dokter yang menolong persalinan akan memakai peralatan khusus. Begitu juga dengan ibu yang melahirkan, pasti nanti akan disarankan untuk memakai masker pas proses persalinan. Nah, apakah ibu yang positif COVID-19 yang sedang menyusui, apakah virusnya bisa menularkan ke bayi lewat ASI-nya? Kalau kita lihat di websitenya WHO, di sana dikatakan bahwa tidak ditemukan virus ini pada ASI. Ini sudah dikonfirmasi oleh mereka, artinya bahwa ya, ibu yang positif COVID-19 bisa menyusui anaknya seperti biasa. Tidak ada resiko tertular melalui ASI. Cuma kalau ibu dengan positif COVID-19 lagi menyusui, nanti ada perlakuan khusus. Ibu mungkin nanti pas menyusui itu pakai ya masker, terus baju pelindung diri, supaya tidak ada kontak secara langsung. Memang penularannya kan emang nggak lewat ASI ya, tapi kan balik lagi melalui droplet. Jadi harus benar-benar dijaga higienitas tubuh si ibunya itu. Itu kalau si ibu yang positif COVID-19 ini gejalanya ringan, jadi bisa menyusui secara langsung. Tapi kalau misalkan ibunya ini memiliki gejala yang berat, dianjurkan untuk menyusui dengan cara mempompa ASI, lalu diberikan ke bayi oleh orang yang sehat. Nah, hal yang dapat dilakukan kalau kalian nih ibu hamil yang mengalami gejala COVID-19 adalah melaporkan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut nanti akan merujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan untuk melayani COVID-19. Oke, buat kalian ibu hamil, pokoknya jangan panik ya. Intinya kalau kalian udah melakukan pencegahan yang aku sebutkan di video sebelumnya, insya Allah kita aman dari tertular virus corona ini. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku mengenai COVID pada ibu hamil, terus bersalin, pada bayi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk di subscribe and like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan NB ini, dan share ke teman-teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini. Makasih ya udah nonton videoku kali ini. Tonton juga video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.